Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya proses KPR itu berapa lama sih Pak? Nah ini mungkin buat teman-teman yang memang baru pertama kali mau beli rumah atau properti dengan menggunakan KPR, tentunya harus memperkirakan baik-baik nih. Pada saat saya ngajuin KPR, ini prosesnya akan berapa lama? Karena kalau ternyata di tengah-tengah proses ada masalah, misalnya ditolak atau tiba-tiba ada hal-hal lain yang membuat prosesnya jadi berkepanjangan, tentunya teman-teman akan jadi bingung nih. Waduh, gimana nih? Kemarin saya udah ngomong sama penjual bahwa, wah, 1 bulan bisa beres nih. Ternyata udah menjelang 1 bulan, keputusan pun belum ada. Nah, ini gimana nih? Tentunya teman-teman kan nggak mau dakdikduk nih. Jadi, di sini saya mau sharing kan, kira-kira jarak waktu yang cukup umum terjadi di saat teman-teman melakukan pengajuan KPR. Nah, yang pertama-tama teman-teman perlu ketahui terkait dengan proses KPR, pertama kali adalah terkait dengan gambaran besar hal-hal apa saja sih yang akan terjadi sepanjang proses KPR. Titik pertama proses KPR dimulai itu adalah saat kita sebagai calon debitur berhasil mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Itu adalah titik awal dimulainya segala sesuatu proses terkait dengan KPR. Kalau dokumennya masih belum lengkap, itu belum dihitung argonya, belum mulai prosesnya. Kenapa? Karena kalau dokumennya nggak lengkap, ya sama aja bohong. Di tengah-tengah, pihak bank juga nggak akan bisa kasih keputusan. Kenapa? Karena ya belum apa-apa nih. Baru kenalan sama bank, nyiapin dokumen aja udah susah. Apalagi nanti mau bayar. Pemikiran sederhananya seperti itu. Jadi, pihak bank tentunya akan melihat keseriusan teman-teman pada saat melakukan pengajuan. Kalau dokumen aja kagak bisa dilengkapin, ya apalagi nanti kalau disuruh ngebayar. Sederhananya seperti itu. Nah, begitu dokumen-dokumen bisa lengkap, jalan nih. Mulai diproses. Dilakukan proses verifikasi oleh analis kredit. Analis kredit perlu memastikan bahwa dokumen yang teman-teman kasih ini memang benar-benar valid, memang benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, disinilah proses berlanjut. Selesai verifikasi dilakukan oleh analis, maka selanjutnya analis bisa memberikan rekomendasi kepada pejabat pemutus untuk memberikan keputusan. Apakah ini baiknya disetujui atau ditolak? Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwa yang judulnya analis itu hanya menyampaikan informasi apa adanya dari apa yang teman-teman sampaikan. Jadi yang berperan di dalam memberikan keputusan bukanlah analis, namun pejabat pemutusnya. Berdasarkan informasi yang teman-teman berikan dan kesesuaian dengan hasil verifikasi tersebut. Kalau informasi yang teman-teman berikan dan hasil verifikasinya itu nggak sama sekali, itu udah pasti otomatis dari analisnya sendiri kemungkinan memberikan rekomendasinya ditolak. Kalau dari analisnya aja udah kasih rekomendasi ditolak, ya pejabat pemutus pasti akan otomatis menolak hal tersebut. Nah, kalau analisnya memberikan rekomendasi, ini bisa disetujui. Belum tentu loh pejabat pemutusnya mau otomatis langsung setujuin. Bisa jadi pejabat pemutusnya melihat, ini ada hal-hal seperti ini tolong diklarifikasi lagi deh. Coba minta dokumen ini. Nah, ini yang bisa jadi memperpanjang prosesnya. Jadi nanti teman-teman tiba-tiba dihubungi kembali nih oleh si pihak analis. Pak, Bu, tolong dong tambahin nih dokumen ini. Karena dari pihak pejabat pemutus meminta tambahan syarat dokumen ini untuk dapat dipenuhi. Karena bla bla bla. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi ada kemungkinan teman-teman itu akan ada prosesnya bolak-balik tuh antara analis dan teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman segera menyediakan dokumen yang diminta gitu. Karena kalau enggak nanti ya prosesnya akan jadi berlarut-larut juga gitu. Nah, selesai dokumen lengkap, verifikasi sudah dilakukan, keputusan. Nah, biasanya nih jarak antara dokumen lengkap
sampai keputusan, ini umumnya berlangsung selama 1 minggu hingga 2 minggu. Oke, jadi dari sejak dokumen lengkap sampai diberikan keputusan oleh pejabat pemutus, baik itu setuju maupun ditolak, itu kira-kira sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Teman-teman perlu ingat itu. Tapi ada kalanya nih, bisa sampai 1 bulan. Nah, ini kondisi-kondisinya kenapa bisa terjadi demikian? Nah, yang tadi saya jelaskan. Begitu disampaikan rekomendasi oleh analis, pihak pejabat pemutus masih melihat ada hal-hal lain yang perlu diklarifikasi kembali, yaitu terkait dengan fakta-fakta maupun informasi apapun yang disampaikan oleh pihak analis. Oh, kalau seperti ini, sepertinya perlu dipastikan lagi tentang ini. Perlu dipastikan lagi soal ini. Gitu. Karena, balik lagi ya, pejabat pemutus ini jam terbangnya pasti jauh lebih tinggi dibanding analis. Jadi, dia akan bisa melihat jauh lebih banyak dari fakta-fakta yang disampaikan oleh si analis. Nah, setelah dapat keputusan, kita berpikir positif bahwa putusannya disetujui. Nah, sampai akad KPR, ini berapa lama, Pak? Nah, ini prosesnya bisa jadi lama, bisa jadi cepat. Tergantung apakah dari keputusan yang diberikan itu masih memberikan syarat-syarat tambahan kembali, atau kondisi yang berikutnya adalah memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan lebih lanjut. Seperti kayak, waduh, nih dari sisi keputusan sudah oke, tapi pada saat di screening kesehatan nih, untuk asuransi jiwa kreditnya, oh ternyata dia ada riwayat penyakit ini nih. Waduh, ini berarti mesti medical check up dulu nih. Nah, kalau ada syarat-syarat seperti itu, harus dilakukan medical check up dan lain-lain, maka otomatis prosesnya jadi lebih panjang. Nah, kalau ditanya, berapa lama sih biasanya dari sejak dapat keputusan hingga akad kredit? Nah, yang cukup lazim terjadi itu biasanya sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Nah, kok bisa lama, Pak? Saya senang sekali teman-teman ini bertanya. Teman-teman sangat kritis. Nah, kenapa bisa lama? Karena memang banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dari sejak keputusan, itu banyak sekali pihak terkait lainnya yang perlu dihubungi. Contoh, asuransi kerugian, asuransi jiwa, pihak notaris. Nah, pihak notaris pun juga perlu bekerja pada saat dapat orderan. Perlu bekerjanya apa nih? Nah, dia mesti ngeliatin terkait dengan dokumen-dokumen jaminan ini. Seperti dia mesti cek sertifikatnya seperti apa, cek validitasnya seperti apa. Dia harus lakukan pengecekan ke masalah pajak juga. Nah, ini kan PR-nya banyak gitu. Jadi ada runtutan-runtutan setelah itu yang nggak kelihatan nih, nggak terasa langsung sama kita. Karena kita kan sebagai konsumen, ya paling tunggu dikabarin lagi nih sama pihak bank. Padahal di belakang itu, pihak bank itu melakukan koordinasi sana-sini untuk memastikan bahwa hal-hal yang diperlukan untuk menunjang KPR ini bisa terangkum semua, bisa terbungkus semua dengan rapi. Nah, jadi kalau ditanya, berapa lama sih biasanya totalnya nih, dari sejak dokumen lengkap diterima oleh pihak bank sampai dengan realisasi KPR? Yang saya bisa bilang, yang cukup umum terjadi adalah antara 1 bulan hingga 2 bulan. Ini kita ngambil jangka waktu yang cukup longgar saja. Jangan terlalu optimis. Kenapa? Karena bisa jadi nih, terjadi molornya ini nih, waktunya jadi makin panjang ini karena kita yang sulit untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh bank. Itu bisa jadi nih, contoh sederhana aja. Dari pihak bank, misalnya teman-teman profesinya wira swasta gitu. Teman-teman udah siapin nih 3 bulan gitu rekening koran. Tiba-tiba dari pihak bank di tengah-tengah proses analisa minta, tolong dong sampai 6 bulan terakhir deh tambahin 3 bulan. Gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman rekening utamanya bukan di bank yang canggih,
Nah, ini otomatis teman-teman mau nggak mau mesti datang ke cabang, mesti cetak rekening, dan bla bla bla. Gitu. Nah, ini memakan waktu. Setelah 6 bulan, ternyata rekeningnya itu fluktuatif banget. Dan pejabat pemutus melihat hal tersebut makin nggak yakin. Waduh. Tapi di satu sisi, pejabat pemutus juga nggak mau langsung menolak. Kenapa? Karena di satu sisi, kayaknya ini cukup bagus nih untuk bisa jadi debitur. Tapi gimana ya? Ya, kalau 6 bulan rasanya agak kurang, ya udah deh, minta 6 bulan lagi. Jadi total setahun. Nah, teman-teman diminta lagi gitu. Nah, ini bisa jadi repotnya di teman-teman gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman yang harus ngatur jadwal, mesti ke bank kemungkinan, mesti melakukan permintaan gitu. Nih, mutasi rekening saya tolong dicetak dan menyampaikan dokumennya juga gitu kan. Ada istilahnya upaya dari teman-teman untuk melengkapi. Nah, di situ jadi teman-teman mesti sadar nih, bisa jadi prosesnya lama bukan karena banknya lambat, tapi bisa jadi karena teman-teman sendiri nih yang ngajuin KPR yang kurang responsif, kurang cepat tanggap untuk membantu menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan secepat mungkin. Oke, jadi ringkasnya, teman-teman kalau mau deal nih, beli properti, berapa lama sih kira-kira waktu yang diperlukan untuk proses KPR? Saya berani sarankan, sebaiknya teman-teman nego sama pihak penjualnya, kasih saya waktu 2 bulan. Dan hal lain yang perlu teman-teman lakukan adalah, jangan ajuin KPR hanya ke satu bank. Itu berabe banget, karena kan tadi udah panjang, ujung-ujungnya udah diminta ini itu gitu, udah sampai 1 bulan, ujung-ujungnya ditolak. Aduh, atau ujung-ujungnya dikasih persetujuan yang nggak sesuai dengan kemauan teman-teman. Teman-teman misalnya ngajuin, saya mau jangka waktunya 20 tahun. Tiba-tiba disetujuinya cuma 10 tahun aja. Waduh, itu teman-teman untuk bayar angsuran mungkin bisa pusing 7 keliling gitu. Aduh, ini gimana? Gitu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman punya rencana cadangan dengan mengajukan ke bank yang lain, minimal 1 bank lagi. Gitu. Jadi total ajuin KPR ke 2 bank. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang berarti. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak yang dapat informasi berharga ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!